Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap kru Elko Entrepreneurship mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM, kembali lagi bersama aku Lisna Gustiani di podcast Elko Entrepreneurship Solusi Bisnis UMKM. Dan di episode kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sangat menarik sekali nih, yang sering kita dengar ya, entah itu di kehidupan sehari-hari, di dunia bisnis, di sekolah gitu ya, yaitu tentang inovasi. Ya kan, bener kan, kita sering banget nih ngedenger tentang inovasi, tapi sebetulnya inovasi itu apa sih? Berasal dari mana sih gitu ya? Asalnya tuh dari mana gitu inovasi teh? Ya, sekarang kita akan membahasnya bersama narasumber kita hari ini. Siapa lagi jika bukan Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya hari ini? Oh, insya Allah baik ya. Alhamdulillah. Lisna juga alhamdulillah Pak, baik. Oke, Bapak semangat nih Pak. Insya Allah kita harus tetap semangat. Siap, meskipun lagi puasa ya Pak ya. Iya. Jangan dijadikan alasan untuk tidak semangat ya Pak ya. Itu, Oke. Bapak hari ini mungkin Pak kita tuh mau ngebahas tentang inovasi. Soalnya kan Pak kalau Lisna ngobrol nih sama Bapak tentang kewirausahaan kan beberapa kali juga disinggung tentang kayak kreativitas, inovasi. Tapi sebetulnya Pak Lisna tuh masih bingung gitu. Apa sih sebetulnya bedanya inovasi dan kreativitas gitu? Ya, terima kasih. Jadi begini ya, khususnya kepada teman-teman UMKM, mungkin muncul sebuah pertanyaan, apa sih sebetulnya kreativitas, inovasi, dan bahkan itu merupakan salah satu ciri dari entrepreneur atau seorang pengusaha. Pengusaha itu harus memiliki kreativitas dan inovasi. Yang menjadi pertanyaan, apa sebetulnya kreativitas? Jadi kreativitas itu berhubungan dengan pikiran. Oke. Bagaimana seorang pengusaha mampu memikirkan tentang ide-ide baru. Oke. Tetapi ide-ide baru itu berpotensi untuk dieksekusi. Dengan demikian, ide baru itu ternyata tidak menjadi sebuah impian. Bisa dieksekusi. Atau menurut bahasa orang sana, kan ada yang namanya thinking the new thing. Berpikir sesuatu yang baru. Kalau baru tentu harus memiliki perbedaan dengan pikiran-pikiran orang lain. Sedangkan inovasi merupakan cara, metode, strategi untuk mengimplementasikan ide-ide tersebut dengan cara yang baru juga. Atau doing the new thing. Bertindak dengan cara yang baru juga. Cara yang baru itu bisa jadi memang sebelumnya belum ada. Atau sudah ada tetapi kita modifikasi dengan alasan efisiensi. Nah, itu kira-kira perbedaan antara kreativitas dan inovasi. Kreativitas ide, inovasi caranya untuk mengaplikasikan ide itu. Oke. Bapak bisa boleh dicontohkan gak sih Pak dengan misalkan pas proses produk nih, kan misalkan udah ada dompet nih Pak, terus di saat kepikiran, wah dompet gimana ya kalau dibikin jadi dompet karakter, berarti itu kan ide Lisa ya Pak, baru gitu. Terus diaplikasikan nggak diproduksi gitu, itu berarti kreativitas tuh. Iya betul. Kalau di ke inovasinya tuh gimana tuh Pak? Jadi kan inovasi berkaitan dengan cara. Cara bagaimana untuk mengimplementasikan ide-ide tersebut. Misal begini, bagaimana dari bermula ide ingin HP ini lebih simpel, kemudian ada sebuah cara yang membuat betul-betul HP itu menjadi simpel. Kan begitu. Caranya berarti inovasi. Nah, Bapak ngobrolin tentang inovasi nih Pak, sebetulnya inovasi itu kayak sumbernya tuh berasal dari mana sih gitu, sumber inovasi itu? Ya, secara teori memang banyak ya. Misalnya kita ambil dari salah satu teori terpopuler dari Peter F. Drucker.
Kenapa kita ambil dari situ? Karena beliau ini merupakan salah satu pemikiran yang kita akui pada abad sekarang. Memang banyak pemikiran tentang inovasi, tetapi yang terakui oleh kebanyakan orang itu beliau, Peter F. Drucker. Kata Peter F. Drucker, sumber inovasi itu ada 7. Ada 7. 1, kejadian yang tak pernah diduga. Kejadian tidak. Yang kedua, ketidaksesuaian. Yang ketiga, kebutuhan proses. Yang keempat, perubahan struktur industri dan pasar. Kelima, perubahan demografi. Keenam, perubahan ekspektasi atau persepsi. Dan ketujuh, perkembangan pengetahuan, termasuk di dalamnya ada teknologi. Nah, ada 7 komponen itu yang menjadi sumber dari inovasi. Ya Sobat UMKM, ternyata ada 7 sumber dari inovasi. Tadi Bapak sempat menyebutkan dulu nih, apa aja sih ketujuh itu, ini. Nah, tapi kan kita kan belum tahu nih, meskipun sudah Bapak dikasih tahu ini, tapi belum tahu maksudnya tuh detailnya, penjelasannya tuh seperti apa ya. Untuk poin yang pertama nih Pak, tadi kan ketidakterdugaan ya Pak? Iya. Nah itu tadi Pak, gimana sih maksudnya? Jadi ada kejadian yang tidak pernah diduga sebelumnya. Nah gimana itu teh? Saya kasih contoh begini. Seseorang menjual satu barang, sebut saja misalnya jaket kulit. Tetapi ketika menjual barang berbentuk jaket kulit itu, dia juga menyajikan barang-barang pelengkap komplementer seperti dompet kulit, kemudian sarung tangan kulit, tas kulit. Dalam kejadian yang dia dapatkan, ternyata yang banyak dibeli oleh konsumen itu bukan jaket. Malah barang-barang yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan, yaitu barang komplementer. Sarung tangan laku, dompet laku, sabuk laku, tas laku, sedangkan jaket susah laku. Nah, ketika ada kejadian yang tidak pernah kita duga itu, sebaiknya kita analisa mengapa jaket kurang laku, mengapa barang-barang yang sebelumnya merupakan barang pelengkap kok yang laku. Berarti kita harus merubah kebijakan. Jadikan kejadian itu walaupun tidak pernah kita duga sebagai sumber inovasi. Kalau begitu, perusahaan ke depan berdasarkan pengalaman akan merancang produk-produk yang awalnya itu termasuk kategori produk komplementer, pelengkap. Sedangkan jaket sekarang menjadi barang pelengkap. Karena jaket ternyata kurang laku. Tetap jaket kita jual karena itu kan ciri khas kulit. Nah, itu sebetulnya kejadian yang tidak pernah kita duga. Kalau Drucker memberikan beberapa contoh sukses yang tidak bisa kita duga seperti tadi. Sukses barang-barang komplementer yang laku kan sebelumnya tidak pernah kita duga. Gagal yang tidak pernah kita duga. Tiba-tiba produk yang kita buat itu ternyata tidak laku. Kan tidak pernah kita duga karena kita sudah riset pasar, sudah punya keyakinan. Yang ketiga, kejadian di luar yang tidak pernah bisa kita duga. Nah, itu juga menjadi sumber inovasi. Dan sumber inovasi itu pada akhirnya menuntut kita untuk memanfaatkan peluang itu, menciptakan produk-produk sesuai dengan ekspektasi pasar pada saat itu. Nah, gitunya. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada kejadian seperti begitu, tidak boleh panik atau misalnya kita tetap aja akan menjualkan jaket. Kalau nggak laku, rugi ya Pak ya. Kalau nggak laku, kemudian kita produksi terus jaket, kemudian nggak laku, siapa yang akan membeli? Siapa yang akan memberikan profit? Berarti kita harus mengevaluasi kebijakan. Kalau begitu, sebaiknya barang-barang yang dulunya kita anggap sebagai pelengkap, nah mungkin menjadi core, menjadi bisnis inti. Nah itu namanya sukses yang tidak pernah diduga. Jadi kalau Sobat UMKM, kalau kejadiannya kayak contoh Bapak barusan nih,
jangan kekeh egois ngeproduksi barang yang awalnya itu mau barang core ya Pak ya. Iya. Tapi diuah-uih aja ya Pak, dibulak-balik aja ya. Kalau Iya. emang barang yang ini yang laku ya udah kita fokuskan yang ini gitu ya Pak ya. Iya, iya, Oke, iya. oke. Oke, ternyata gitu ya penjelasan tentang kejadian tidak terduga gitu ya. Kalau yang kedua apa tuh Pak? Ketidakselarasan itu artinya antara rencana produksi dengan kenyataan barang yang akan kita jual itu tidak bersesuaian. Sama dong dengan tidak Saya punya rencana untuk membuat barang berdasarkan hasil riset. Ternyata ketika barang kita buat, barang tersebut tidak mendapatkan apresiasi positif dari konsumen. Kenapa sampai begitu? Ternyata setelah kita evaluasi ada kesalahan dalam menentukan pasar. Oke. Ketika kita mengambil sampel dari populasi pasar itu, salah. Sampel itu tidak mewakili. Karena ternyata dalam populasi itu banyak sekali konsumen dengan latar belakang yang berbeda-beda. Berarti kan yang salah siapa? Kan kita. Iya. Ada kesenjangan, ada ketidaksesuaian. Kalau yang salah kita berarti kita harus mengevaluasi, segera lakukan riset ulang dan menggunakan tenaga ahli yang betul-betul paham tentang struktur pasar. Jadi kegagalan itu menjadi sumber peluang bagi setiap pengusaha. Kenapa jadi peluang? Kalau misalnya ada masalah dan masalah itu bisa kita pecahkan dengan kembali mendesain produk sesuai dengan hasil riset, tentu barang kita jadi laku. Kan peluang. Iya. Jadi peluangnya itu ketika kita memiliki kemampuan dan kesadaran setiap masalah kalau kita pecahkan akan menjadi peluang. Bukan menyalahkan orang lain. Bukan menyalahkan orang lain ya Pak ya. Jangan. Kalau ada masalah bukan menyalahkan orang lain, tapi kita tadi itu kata teh bukan refleksi. Evaluasi Pak, evaluasi diri gitu ya. Oke Pak, boleh dicontohkan gak sih Pak untuk si contoh ketidakselarasan ini? Tadi kan rencana bisnis misalkan kayak gini, tapi tidak sesuai nih, gimana? Ya seperti begini, karena kita salah dalam melakukan survei pasar, ternyata sampel yang kita ambil itu tidak mewakili. Ternyata pasar itu punya struktur yang berbeda-beda, sedangkan sampel menganggap pasar itu homogen. Ketika kita membuat produk sesuai dengan permintaan pasar yang tidak mewakili itu, pas ketika produk kita tawarkan kepada populasi menolak. Atau sebagian banyak populasi ternyata menolak. Berarti kita itu salah. Nah, ketika kesalahan itu segera kita atasi dengan apa? Menerjunkan orang ahli untuk melakukan survei pasar dan melihat pasar dengan jelas. Kemudian kita merancang produk lagi. Nah, kalau misalnya sampel yang kita ambil ternyata mewakili, produk yang kita desain ulang itu memiliki kesesuaian. Yang awalnya tidak sesuai karena kita bisa mengatasi, pada akhirnya jadi sesuai. Peluang kan? Iya. Oke, berarti ketidakselarasan betul ya Sobat UMKM ya, itu tuh salah satu sumber inovasi ketika tidak ada ketidakselarasan itu ya Pak. Iya. Oke, beri dua berarti. Iya, jadi intinya teman-teman UMKM ketika dalam membuat barang ternyata barang tersebut tidak laku, sebaiknya kita evaluasi lagi kenapa barang kita tidak laku. Ternyata kita salah membuat desain produk tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen. Ketika kita kembali mendesain produk, tawarkan kepada konsumen, ternyata konsumen bisa mengapresiasi, berarti ketika kita mengatasi kesalahan awal itu menjadi harapan peluang bagi kita semua. Begitu. Oke, itu dia Sobat UMKM untuk sumber inovasi. Tadi Bapak udah bilang ada 7 dan kita udah membahasnya 2 nih. Tapi karena kita terbatas oleh ruang dan waktu nih Pak, jadi kita mungkin untuk episode ini baru bisa ngebahasnya 2 tentang kejadian tidak terduga dan juga ketidakselarasan ya Pak ya. Betul. Oke, untuk yang 5-nya berarti kita bahas di episode selanjutnya nih Pak. Iya, insya Allah kita bahas lagi. Oke ya, untuk Sobat UMKM, nah seperti itu ya untuk episode hari ini baru ngebahas tentang 2 sumber inovasi yaitu ketidakselarasan atau kejadian tidak terduga gitu ya. Terima kasih buat yang sudah menonton episode hari ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke semua sosial media kalian. Terus juga jangan lupa untuk
subscribe, yaitu penting sekali subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship, aktifin tombol loncengnya ya biar nggak ketinggalan video baru. Mungkin sekian untuk episode hari ini. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.